Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal ya sahabatku semuanya. Minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya sahabatku semuanya. Bagi kalian semuanya yang mendengarkan di sana, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita meningkat ibadah kita kepada Allah dan kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan fadilah dari membaca surah Yasin ya. Nah sahabatku semuanya, surah Yasin adalah surah ke-36 ya di Al-Quran. Terdiri dari 83 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah suatu surah yang turunnya di kota Mekah ya sahabatku semuanya, karena Al-Quran hanya diturunkan di dua tempat saja, yaitu di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwaroh. Jika turun masuk ke golongan Makkiyah berarti surat itu turunnya di kota Mekah. Nah surah Yasin ini turunnya di kota Mekah, jadi termasuk ke golongan surah Makkiyah ya. Nah sahabatku semuanya, pokok-pokok surah Yasin meliputi akidah umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan risalah kenabian, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan keanekaragaman perilaku manusia. Surah Yasin dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan semua manusia yang belum diperingatkan pada masa sebelumnya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan riwayat lain, kalimat Yasin merupakan salah satu dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Quran atau nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama menganjurkan untuk terus-menerus membaca surah Yasin, terutama pada malam Jumat ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan surah Yasin. Yang pertama, hati Al-Quran adalah surah Yasin ya. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala yang bagi pembacanya sebanding dengan membaca Al-Quran 10 kali. Nah sahabatku semuanya, jadi fadilah membaca surah Yasin 1 kali diibaratkan kita khatam Quran 10 kali ya, karena ini termasuk ke dalam hatinya Al-Quran ya, surah Yasin itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, fadilah membaca surah Yasin yang kedua yaitu barang siapa membaca surah Yasin pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kukuh ya. Jadi, yuk dawam sahabatku semuanya ya, di malam Jumat itu baca ya surah Yasin supaya keimanan kita menjadi kukuh ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, di nomor ketiga yaitu barang siapa membaca surah Yasin pada suatu malam karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang lampau dan keesokan harinya. Yang keempat, barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala menolakkan segala keburukan dan memenuhi segala kebutuhannya. Yang nomor 5, barang siapa membaca surah Yasin
di depan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan dan memudahkan keluarnya ruh ya. Yang nomor 6, barang siapa berziarah ke kuburan lalu membacakan surah Yasin padanya ya, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa seluruh ahli kubur pada waktu itu. Selanjutnya, pembaca surah Yasin memperoleh pahala yang sama dengan jumlah para ahli kubur yang ada. Nah itu ya sahabatku semuanya, fadilah dari membaca surah Yasin ya. Yuk sahabatku semuanya, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini ya sahabatku, mumpung roh kita masih ada dalam jasad kita ya, yuk bacalah surah Yasin ya sahabatku, karena Allah. Semuanya membaca Al-Quran itu karena Allah ya, karena ingin mencari ridhonya Allah. Nah sahabatku semuanya, mudah-mudahan dengan wasilah kita selalu membaca surah Yasin ya, di malam hari atau di siang hari ya, atau di pagi hari ya sahabatku semuanya, atau di malam Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan sahabatku semuanya, dengan wasilah kita membaca surah Yasin karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya nanti kelak di akhirat, ke dalam surga firdausnya ya. Mudah-mudahan ya sahabatku semuanya, semua membacanya harus karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita sering mendawamkan membaca surah Yasin, Allah mencintai kita semuanya ya sahabatku semuanya ya. Nah bacalah Yasin ya tiap malam, pagi hari atau siang hari, terutama di malam Jumat ya sahabatku semuanya. Nah ada juga ya sahabatku, ada Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu baca Yasinnya dalam satu napas, Yasin Yasin gitu ya 7 kali ya sahabatku. Tekan napas, baca Yasin 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 Yasin. Buang napas, lalu wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litungdira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun, dan selanjutnya ya. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya sahabatku. Untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Nah, bagaikan 1 kali membaca surah Yasin 10 kali, Allah beri ganjaran bagaikan hatam membaca Al-Quran 10 kali ya. Karena Yasin adalah kolbunya atau hatinya Al-Quran. Terima kasih sahabatku semuanya. Jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.